Salam teman-teman dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Peter Prayuda di channel Cross Christ atau Christ Cross. Kita masih membahas tentang teman, pertemanan, sahabat, dan persahabatan. Menarik sekali ini memang. Di video yang kedua saya sudah menceritakan bagaimana perjuangan saya untuk mendapatkan kembali atau memulihkan jalinan pertemanan saya dengan teman-teman saya, baik yang umurnya udah 71 tahun, umurnya 81 tahun, umurnya 60 tahun. Jadi keretakan-keretakan di dalam pertemanan itu ada. Bahkan ada teman saya yang sampai sekarang, sampai video ini saya ambil, belum kembali ke tangan saya. Yang saya kemarin bilang, alumni dari Inggris itu. Dan mungkin memang dia orang sana. Karena ada fitnah. Ada fitnah di antara kami. Jangan khawatir. Semoga sebelum kami dipanggil Tuhan, pertemanan sudah dipulihkan. Karena saya pernah cerita kemarin kan di video yang kedua, saya punya teman berteman dengan seorang yang sudah berumur 71 tahun. Dan kami difitnah, kami dihancurkan pertemanan kami gara-gara tuduhan orang. Dan setelah itu, sebelum beliau dipanggil Tuhan, kami telah dipulihkan. Dan kami menikmati pertalian, pertemanan, persahabatan, persaudaraan itu bertahun-tahun sebelum beliau dipanggil Tuhan. Tahun yang lalu, beliau telah dipanggil Tuhan dan saya sempat merawat beliau berhari-hari. Satu mobil menyetir ke rumah sakit, pulang, makan, berdua, ngobrol, terus sampai akhirnya beliau dipanggil Tuhan. Teman saya, sahabat saya, yang mengerti perjuangan saya, yang mengerti pergumulan kami juga sekeluarga. Kami juga mengerti pergumulan beliau sekeluarga. Ini luar biasa, saudara. Saling meringankan. Kami kalau telepon itu bisa tertawa terpingkal-pingkal. Padahal usia, coba bandingkan, usia sangat jauh berbeda. Beliau sudah 70 tahun. Saya masih seperti sekarang. Coba tebak, saudara, saya umur berapa. Tapi saya bisa menjadi teman bagi anak TK, bagi anak SD, SMP, SMA. Saya juga bisa menjadi sahabat bagi nenek, oma, opa, engkong yang sudah berusia lanjut. Saudara, jika saudara ingin membuktikan perkataan saya, saudara bisa saya ajak ke tempat teman-teman saya yang sudah usia lanjut itu. Ada yang 86 tahun. Kami saling telepon komunikasi. Kapan kita makan-makan lagi katanya. Wah, aduh. Bulan lalu saya dipaksa untuk datang ke rumahnya, menginap. Tetapi saya mengkhawatirkan, saya dari Jakarta, saya bisa membawa virus ke provinsi itu, untuk opa itu, teman saya yang sudah 86 tahun. Saya seperti cucunya atau seperti anaknya. Tetapi tidak. Kami teman, kami sahabat. Nah, kalau begitu, apa itu sahabat, saudara? Secara umum, seorang sahabat itu adalah orang yang mengetahui banyak hal yang buruk tentang kita. Tapi orang itu masih menerima, masih sayang sama kita. Itu teman, itu sahabat. Sekali lagi, orang yang mengetahui banyak hal keburukan kita, banyak hal kekurangan kita, banyak hal belang kita, tetapi dia masih mau menerima kita apa adanya. Dia masih sayang sama kita, dan dia tidak memperhitungkan semua itu. Itu pengertian secara umum teman atau sahabat. Yang kedua, orang itu mengetahui banyak hal, segala sesuatu tentang kita, tapi tidak mau tahu, dan berharap atau menghendaki kita juga mengenal tentang dia sepenuhnya. Dia tidak dapat memahami kepenuhan hidup ini tanpa kita. Saya ulangi ya. Yang kedua ini, orang itu mengenal kita, dia juga ingin kita mengenal dia. Ya kan?
Orang itu mengenal kita, dia juga ingin kita mengenal dia sepenuhnya. Dan ia dan kita tidak dapat memahami hidup ini tanpa kita. Wah, mantap ini. Makan, aduh inget teman. Pergi jalan-jalan, maunya sama-sama. Tapi harus ingat, sekarang kita sudah berumah tangga. Jadi kalau berteman ya kenalkan keluarga. Kalau berteman ya kenalkan anak-anak, kenalkan istri, kenalkan suami. Supaya tidak ada dugaan-dugaan atau kecurigaan-kecurigaan yang lain yang bisa membahayakan pertemanan itu sendiri. Nah, saudara yang kasih Tuhan, lalu apa makna persahabatan? Kalau teman itu tadi saya katakan orang yang mengetahui semua hal buruk tentang kita, semua hal jelek tentang kita, tapi dia masih mau menerima kita apa adanya dan menyayangi kita apa adanya. Yang kedua, orang itu tahu segala sesuatu tentang kita. Semua yang baik, yang buruk, prestasi, kebobrokan kita, dia tahu semua tentang kita. Tetapi dia juga ingin kita mengenal dia. Yang baik, yang buruk, semua. Yang selanjutnya, mereka dan kita tidak bisa memahami keutuhan hidup ini tanpa kita dan tanpa mereka. Itulah persahabatan. Apakah saudara punya hubungan yang seperti ini? Saya punya. Sebuah keluarga, suami istri yang jauh lebih tua dari saya. Dia sudah pensiun, istrinya masih aktif, masih kerja. Setiap makan, wah membayangkan saya kalau saya ada di sebelah sana, manggil saya adik. Dek, makan apa? Asik ya. Lalu, apa saya harus kirim nih? Wah, kalau dikirim apa nggak basi? Kalau naik pesawat, membutuhkan 6 jam. Bisa basi. Ya sudah saya kirim mentahnya. Mentahnya maksudnya apa? Apa ya? Yang mentah, yang belum digoreng, yang belum dimasak. Wah, mungkin bisa. Akhirnya dikirim hanya supaya kami sekeluarga bisa menikmati seperti mereka menikmati makanan itu. Hanya itu tujuannya. Itulah teman. Dan kami juga berlaku seperti demikian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna persahabatan? Persahabatan adalah sebagai suatu bentuk relasi antar pribadi. Relasi antar pribadi saya dan saudara, mungkin nanti di waktu yang akan datang, yang didasarkan pada pengakuan bahwa masing-masing pribadi memiliki perbedaan atau keunikannya sendiri, tetapi saling menerima. Ada orang yang ngomongnya lama sekali. Orang yang ngomong seperti saya tuh nggak sabar, tapi bisa menerima. Nah, itu bisa berteman. Kalau kita nggak bisa menerima, orang ini ngomong mulutnya berbusa, pelan, lelet, lambat, gemes ya, jengkel, bisa. Itu nggak bisa jadi teman, nggak bisa jadi sahabat. Tapi ada orang yang sama-sama bisa meledak-ledak, emosional. Tapi karena saling bisa menerima keunikannya ini, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat. Itu luar biasa. Ada visi yang sama, ada cita-cita yang sama, yaitu apa? Sedulur, persaudaraan, persahabatan, selamanya. Asik. Jadi kita harus menghindari menebar kebencian. Senyum, menyapa. Suatu hari saya mengajak banyak orang. Ada perwira polisi, ada perwira TNI, ada pengacara kondang, makan. Sebenarnya rencananya saya mau bayar, saya mau traktir. Tetapi pasti teman saya itu sungkan. Di tengah-tengah perjalanan kami parkir. Seperti biasa, saya menyapa dan saya disapa. Siapa yang menyapa saya? OB.
office boy dan emak-emak, mbak-mbak yang kerja di front office apartemen, front office restoran dan sebagainya sudah menyapa saya. Halo Pak Peter. Lalu teman-teman saya ini heran, yang perwira-perwira ini, yang pengacara-pengacara kondang ini. Kok kenal Pak Peter? Mereka menyalami saya, ya tentu sebelum corona ya, tahun lalu. Office boy juga memburu mengejar saya, Pak Peter. Dan saya berhenti, halo, Mas apa kabar? Satpam juga. Sampai-sampai satpam yang harusnya bertugas di pintu sana, itu di gedung apartemen itu harus berkumpul untuk menyapa saya. Pak Peter apa kabar? Baik. Saya menceritakan ini sedang mau mengatakan bahwa teman-teman saya yang saya mau ajak makan itu orang-orang besar. Mereka heran. Siapa mereka Pak Peter? Saya jawab gampang. Mereka teman-teman saya. Oh ya? Iya. Mereka makan apa aja ingat saya. Makan rujak di pojok pos satpam sana. Mereka panggil saya. Terus Pak Peter datang. Saya datang. Saya makan bersama mereka. Mereka heran, teman-teman saya yang merasa high class ini, merasa berpendidikan tinggi, merasa jabatan tinggi ini heran. Tetapi akhirnya belajar dari adegan singkat persahabatan antara saya dan para OB, satpam, bahkan yang kerja di front office. Itu orang-orang biasa, tetapi hatinya luar biasa. Saya juga punya teman tukang becak. Coba saudara, pekerjaannya biasa, tapi hatinya luar biasa. Cita-citanya sederhana. Apa? Pak Peter doakan saya. Ya saya doakan. Apa? Saya ingin anak-anak saya itu tidak jadi tukang becak. Oh ya? Kenapa Pak? Ya sekalipun jadi tukang becak, mereka punya ilmu apalah untuk menjadi tukang becak yang lebih hebat dari saya. Cita-citanya sederhana. Kalau saya datang ke rumah tukang becak itu, bukan main-main saudara. Dia tangkap ayam di belakang kandangnya itu dan potong untuk saya. Ini sungguh-sungguh, saya nggak bohong. Saudara, ini luar biasa. Kalau kita menyimak makna persahabatan itu seperti apa, sangat simpel. Relasi antar pribadi berdasarkan pengakuan masing-masing, bahwa masing-masing memiliki perbedaan, memiliki keunikan, tapi saling menerima. Yang kedua, relasi dua pribadi yang saling mengetahui, saling mengenal, saling menerima, saling memberi, saling merahasiakan, saling menjaga, saling menghormati, dan saling mendukung atau mensukseskan. Itulah persahabatan. Tentu di atas rel persahabatan yang benar. Kenapa saya selalu bilang begitu? Iya, seorang penjahat saja kepengen temannya itu setia sama dia, temannya selalu benar di depan dia. Apalagi persahabatan yang benar, apalagi orang yang dibenarkan, apalagi orang yang benar, apalagi orang yang baik-baik. Saya punya keyakinan, orang yang baik dapat orang yang baik, anak yang baik dapat anak yang baik. Saudara juga harus punya keyakinan. Sampai di sini, adakah di antara saudara pendengar YouTube saya ini mau menjadi teman saya? Silahkan tulis di komentar di bawah di YouTube, di akun YouTube saya. Jangan komentar di Facebook di mana saya men-share video ini, tapi di akun YouTube. Saudara nantikan video saya selanjutnya, tentu akan lebih seru. Jadilah sahabat yang baik, yang setidaknya ada ketika sahabat saudara itu mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, menelpon mereka, datang itu nggak gampang. Saudara harus menyiapkan energi. Kalau nyetir sendiri harus latihan dulu. 1 kilometer, 10 kilometer, lalu 20 kilometer, lalu berhari-hari mengunjungi teman itu. Di Papua saya punya teman, di Kupang saya punya teman, di Sumba saya punya teman, di Lampung, di Medan punya teman, membutuhkan biaya.
Seperti video pertama saya, perlu pengorbanan, perlu pengertian, dan perlu kesabaran. Perlu perjuangan juga untuk mempertahankan. Sampai kita dipanggil Tuhan. Betapa asiknya kan? Kalau kita punya pertalian pertemanan, pertalian persahabatan. Kita baru telepon minggu kemarin, atau hari yang lalu, atau 3 hari yang lalu saya dipanggil Tuhan. Saudara kan bisa bersaksi. Wah, saudara lalu menulis di Facebook, 3 hari yang lalu tuh Peter menelepon saya. Berarti itu telepon yang terakhir. Dia berkata kepada saya, halo, apa kabar? Kamu baik-baik kan? Waspada ya, ini pandemi virus corona. Jangan lupa. Dia berpesan kepada saya, jangan lupa kalau pergi pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Selalu berpesan seperti itu. Wih, ternyata itu pesan yang terakhir. Ternyata itu adalah telepon yang terakhir. Telepon dari seorang teman yang peduli. Lebih asik kita disebut teman yang peduli ketimbang teman yang sudah lama nggak pernah telepon, lama menghilang 20 tahun, tiba-tiba mendengar kabar sudah meninggal. Nggak seru cerita itu. Nggak seru, nggak asik cerita itu. Mulai sekarang, sejak video saya posting nanti ini, saya upload ini, telepon teman SD, telepon teman SMP, telepon teman SMA, cari di Facebook, lacak mereka cari. Sahabat sejati itu adalah pemburu, pejuang untuk mencari dan memperjuangkan persahabatan. Jangan hanya menunggu. Kalau saya tipenya tipe hunter, pemburu, termasuk pemburu teman atau sahabat. Kalau udah nggak mau kita buru, ya sudah, kita tinggalkan. Masih banyak orang yang mau berteman dengan saya. Bahkan jam tangan ini pemberian teman saya. Masih ada jam tangan saya yang lain. Ya tentu kita juga memberi hadiah kenang-kenangan kepada teman kita, di mana kita berpisah untuk waktu yang mungkin 1-2 tahun. Sebagai alasan untuk bertanya, gimana kenang-kenangan dari saya, masih dipakai enggak? Ada, saya pakai nih. Saudara, nantikan video saya selanjutnya. Jangan jemu untuk menelepon. Siapa tahu telepon kita kepada teman itu adalah telepon yang terakhir. Mungkin kita yang dipanggil Tuhan malam ini, mungkin juga mereka yang dipanggil Tuhan. Untuk menambahkan kasanah, kisah yang asik, sebuah pertemanan, persahabatan. Bahwa kita tercatat sebagai laki-laki yang peduli. Kita ditulis sebagai teman, sahabat yang peduli. Bukan hanya diam-diam ketika butuh lalu mencari orang. Itu bukan teman. Nah, tuliskan kalau saudara ingin berteman dengan saya, bersahabat dengan saya, di komentar YouTube Cross Christ. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.